seberat apapun masalah kita akan terasa ringan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang jadi berat, mohon maaf, karena kita seringkali ngerasa pede dengan kemampuan kita, sehingga ujungnya masalah yang berat semakin berat. Kalau kita melibatkan Allah, yakin seberat apapun masalah itu akan terasa ringan karena Allah bersama dengan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Bunda mulai hari ini katakan begini, ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Status hari Kamis itu ya. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Jelas? Mudah-mudahan ya, yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang lagi sempit Allah lapangkan urusannya, yang lagi sulit Allah mudahkan urusannya. Yakin selalu ada hikmah di balik masalah. Betul? Dan ingat Bunda, Teteh sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Setuju? Setuju? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Malah kata Ahilman mah, masalah teh singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat itu ya, masalah masa mengenal Allah. Jujur sama AA, Bunda sayang, Teteh sayang, kalau pas lagi dikasih masalah tambah deket gak sama Allah? Kalau pas lagi dikasih masalah tambah taat gak sama Allah? Sok, gak pernah tahajud, dikasih masalah jadi tahajud jam 8 pagi ya. Itu mah duha tuh ece, itu mah ya. Gak pernah ngaji jadi ngaji, betul gak? Berarti dari masalah ada kebaikan atau tidak? Ada. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Maka mohon maaf, ada 5 karakter orang ketika dikasih masalah. Catat, 5 karakter orang ketika dikasih masalah. 1, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Sok, AA mau tanya, mengeluh menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Betul? Dia lupa di balik masalah ada pahala. Betul? Di balik masalah ada ampunan dosa. Di balik masalah ada pahala yang berat, yang besar. Tapi dia masih ngeluh. Keterlaluan. Berarti orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil, tapi karena dia orang kerdil jadi besar masalahnya. Ada yang begitu? Iya. Yang di belakang itu biasanya begitu tuh. Mohon maaf ya, jalanan macet, kejadiannya sama tapi bisa beda-beda sikapnya. Betul? Ada yang mijit klakson terus, ada yang ngedumel, ada coba dia bilang macet tetap apa enggak? Ada yang nyalahin bupati, ada ini mah gara-gara bupatinya. Kata bupati, apa urusan saya lagi di rumah disalahin sama yang macet.
Tapi ada orang yang macet, nyetelin langsung CD-nya set. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada yang macet jadi tambah kesel, ada yang macet jadi tambah ngedumel, ada yang macet tambah suzon, tapi ada yang macet tambah hafalan Quran. Ada? Kejadiannya sama, sikapnya beda-beda. Orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Di rumah tangga suka begitu, suka ketuker cicak sama buaya. Apa maksudnya? Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar masalah kecil suka dibesar-besarkan, masalah besar suka disepelekan. Dikecil-kecilkan. Maksudnya nyambung. Contoh, masalah kecil dibesar-besarkan. Contoh, ibu teh bikin teh manis buat suami. Ari suami teh punten mohon maaf, mungkin ibu teh pas mau ambil gula yang keambil garam. Dikasih ke suami, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Kira-kira suami marah atau tidak? Padahal kan kecil, kan gampang, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah. Nah, kamu mah nggak bisa bedain gula sama garam. Besok aku beliin gula 1 truk. Cuman urusan salah, kan bisa bilang, Bunda, ini salah. Bunda masukin garam bukan gula. Enak kalau begitu? Enak. Tapi sayang itu bukan suami ibu yang begitu, Maya. Mungkin kalau suami kita jadi marah-marah kan, ibu digituin marah atau enggak? Ibu digituin marah, pasti ibu juga marah. Pak, maafin mama, maafin. Tadi tuh mama mau ambil gula yang keambil, kata suami, maafin, bapak teh capek, berangkat subuh pulang malam, dikasih teh manis, rasanya bapak teh capek. Ibu digituin, sakit apa enggak? Karena itu kan memang mama nggak capek, mama nggak capek, Pak. Wow, apalagi mohon maaf, ibu-ibu itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Ibu-ibu mah kesalahan suami 7 tahun lalu masih ingat dan masih tersimpan di otak kita masing-masing. Maka hati-hati, suami jangan macam-macam sama istri. Perempuan mah makhluk terkuat di muka bumi. Mana buktinya? Lihat, perempuan mah naik motor sen kiri belok kanan. Hanya ibu-ibu yang paham itu. Betul apa betul? Tenang. Ibu-ibu mah hebat, bisa mengerjakan 5 aktivitas dalam 1 waktu. Betul? Tangan goreng, telinga bahu angkat telepon, kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Ibu-ibu bisa mengerjakan 5 aktivitas. Betul? Suami tidak bisa. Makanya ibu kalau nyuruh sama suami harus detail, dan kalau bisa satu-satu. Kalau disekaligus-kan, suami kita akan pusing. Ayah, nanti tolong ya, itu nanti galon diisi sama yang baru, terus itu sampah nanti dibuang aja, itu genteng bocor nanti diganti sama yang lebih bagus, itu karpet nanti digulung aja ya. Nah terus itu kue dicetuti diambil ya. Ada berapa perintah? 5 itu 1 isi galon, 2 buang sampah, 3 benerin genteng, 4 gulungin karpet, 5 ambil kue. Ibu nyuruh kayak gitu ke suami,
Ibu balik ke belakang, ayah kok diem aja sih, gerak dong, gerak. Mohon maaf, suami bukan gak mau gerak, suami teh pusing yang mana dulu yang harus dijalankan. Maka jangan samakan ibu-ibu dengan suami, beda. Nah sama, ibu disakiti kayak begitu, itu membekas lukanya. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada istilah al-mar'atu kal mir'ah. Siapin kameranya, status hari Jumat cocok ini, bagus ya. Dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa itu? Hari Jumat itu tuh. Jangan lupa di tagnya Ahilman Fauzi itu ya, cocok. Itu masalah kecil, cuman urusan gula dan garam, tapi bisa berantem, betul? Padahal bisa nggak bilang, ya udah, mama, tadi mama salah masukin gula, diganti lagi jadi garam, jadi gula lagi sekarang. Bisa nggak? Bisa, nggak usah marah. Ada masalah besar disepelekan. Masalah apa? Masalah anak. Para suami suka bilang gini, udahlah, urusan anak mah urusan mama aja, atur aja, gitu kan? Padahal mohon maaf, yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa? Suami, ayah. Maka ibu itu sekolah pertama bagi anak, iya, tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu. Makanya hati-hati para ayah, Anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya, bukan. Tapi ayah itu pemimpin teladan, betul? Yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya. Yang kedua, ada orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Ada yang ketiga. Yang ketiga mah orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah. Jadi ngomongnya solusi. Masalahnya apa? Nggak tahu katanya. Pokoknya solusi aja. Ya nggak apa-apa. Berarti dia orang apa? Orang besar. Sibuknya mencari solusi dari masalah. Ada yang keempat, orang kreatif. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Maka hati-hati ibu ya, berteman sama orang yang kreatif. Hati-hati. Ibu cerita sama temennya tentang suami ibu, saking kreatifnya ternyata dia yang mengambil suami ibu ya. Makanya hati-hati dah, aya nama lagi musim kayak gitu teh. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Di sini ada. Yang mana orangnya ya? Jadi cerita, ibu teh cerita sama teman ibu tentang suami ibu. Ternyata yang nikung dari belakang siapa? Teman ibu. Itulah orang kreatif ya. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Ada yang kelima, ini yang paling keren. Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Orang apa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini, jamaah yang di sini masuk kategori yang mana? Jangan bohong ya. Masuknya orang bodoh yang sibuk mengeluh, orang kecil yang sibuk membesarkan, orang besar yang sibuk solusi, orang kreatif yang sibuk cari peluang, atau orang beriman yang naik derajat? Mudah-mudahan ya. Yang mana? Amin teh. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kelima,
orang beriman naik derajat dengan masalah.